Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk no picek no. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat itu bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul ya, Mas Imam ya, betul ya? Betul. Aku bersaksi bahwa ini adalah bel. Oh iya bel. Lah kalau kira-kira aku bersaksi ini adalah bel, gak ada yang kau saksikan, goblok ya itu? Goblok. Ulama-ulama taek, saya tunggu kabarmu ya. Kamu bodoh ya. Di kandangmu sendiri kamu dimaki-maki oleh Mr. TM ya. Digoblok-goblok no, harga dirimu di mana? Ini umat biar cerdas ya. Ini agama pembodohan luar biasa, penyimpangan sesat. Allah taek. Taek. Karena dia laisa kamisli sayun. Bangkit, jangan goblok terus-menerus ya. Indonesia adalah negara yang besar, bukan kumpulannya orang-orang bodoh-bodoh. Masa Indonesia diisi oleh umat beragama goblok-goblok seperti itu ya. Ayo bangkit. Yang logik, yang nalar, yang ilmiah ya. Walaupun kami bungkus dengan ceramah yang intelektual, ilmiah, tapi dengan bahasa menggelitik kasar ya. Nggak sopan. Ini sekedar untuk membangunkan kesadaranmu dari dogma-dogma agama-agama taek sontoloyo ya. Islam adalah Islam yang agama sangat tinggi dan ilmiah. Rahmatul alamin, bukan Islam cap taek. Islam cap pasar malam. Islam cap buku komik Ipin Upin yang diajarkan ulama-ulama awur-awuran, sesat, lagi menyesatkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kita jumpa kembali di channel David Saguna. Dan di episode kali ini saya masih akan menampilkan video dari Ustadz Mr. TM, yang mana menurut Ustadz Mr. TM, agama Islam adalah agama yang tinggi dan sangat ilmiah. Dan selain daripada itu, Ustadz Mr. TM mengklaim bahwasanya ia mengetahui segala kelemahan ulama-ulama di seluruh dunia sekarang ini, yang mana para ulama-ulama di seluruh dunia sekarang hanya fokus mengajarkan tentang ibadah-ibadah atau ritual-ritual, fokus mengajarkan tentang diskusi-diskusi dan teori-teori, bahkan cerita-cerita yang kosong tentang agama. Padahal menurutnya agama hanyalah soal relasi atau pengenalan yang benar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tentang teori yang kosong, ibadah-ibadah ritual, dan juga diskusi-diskusi tanya jawab soal teori-teori agama. Dalam bahasannya tentang syahadat dan solat, Ustadz Mr. TM mempertanyakan akan soal apa yang disaksikan dalam solat dan juga dalam syahadat tersebut. Ustadz Mr. TM mengklaim bahwasanya tidak ada satupun yang bisa membantah bahwa sesungguhnya tidak ada yang disaksikan dalam syahadat maupun dalam solat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, agar kita tidak gagal paham tentang maksud dari penjelasan mengenai solat dan juga syahadat dari Mr. TM, karena itu mari kita ikuti penjelasan selengkap-lengkapnya. Selamat menyaksikan. Judul yang kita angkat kali ini adalah Mr. TM tahu kelemahan-kelemahannya ulama dunia, sehingga uran-urannya tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ini jelas ya, ada perbedaan sudut pandang ya, bahwasanya agama kalau menurut saya itu tidak seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama dunia. Agama bukan tentang teori, bukan tentang diskusi, tanya jawab, pemahaman, pengetahuan ataupun ritual, tapi agama adalah ma'rifatullah ya, hubunganmu dengan Allah, berawal dari kenal dan beserta dengan Allah. Maka jalan menuju makrifat adalah lewat metodologi. Karena harus sampai makrifat baru dia mulai beragama, awaluddin makrifat. Jadi bukan tentang teori, cerita, omong kosong, diskusi, tanya jawab, mudzakarah yang gak penting ya. Makanya begitu taklim makrifat hadir ya, kami sikat dengan pemahaman rukun yang paling dasar, yaitu rukun Islam yang pertama, syahadat. Gak satu pun yang bisa membantah akan ini. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Gak satu pun ulama dunia yang berani merespon pancingan Mr. TM nih. Berarti memang mereka tidak ngerti sama sekali. Lah kalau syahadat gak ngerti berarti dia kafir apa sudah Islam? Kafir belum Islam ya.
Mereka sudah haji loh. Kafir apa Islam? Kafir. Mereka sholat loh, 7 rakaat, 7 waktu misalkan. Kafir apa Islam? Kafir. Loh mereka bisa baca Quran loh, hafal loh. Kafir apa Islam? Kafir. Kita nggak usah bahas yang tinggi-tinggi ya. Paling dasar ternyata mereka sama sekali tak ngerti ya. Makanya kami jadikan mainan ya. Saya goblok-goblokan, bodoh, tolol, plonga-plongo, lolak-lolok. Saya pisui, jancuk, picek, matamu, asu, taek. Nggak akan bisa bantah ya. Padahal mereka keramat ya. Pinter ya. Punya pondok pesantren ya. Santrinya banyak ya. Loh, harga dirimu di mana? Di mana-mana saya goblok-goblokan meweneng ya, karena tahu ini sedang berhadapan dengan biangnya ya. Itu tentang syahadat ya. Apalagi tentang cara mengingat Allah, nggak mungkin ya. Semua orang mengaku sholat, tapi saat ditanya siapa yang kau sembah dalam sholatmu, masih mengaku ya Allah katanya. Kemudian saya tanya lagi, apa yang kau ingat dalam sholatmu, masih mengaku Allah katanya. Pertanyaannya ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Mulai lola kayak pedas ketulup itu, plonga ya. Nggak akan bisa kau bantah ya, nggak akan bisa juga kau jawab. Ini bukan ranah teori, hanya orang-orang yang tahu praktikal ya yang bisa menjawab akan ini. Kalian itu jujur ya, kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek lho. Tak taek nang ngene lho. Gak ono sing wani bantah lho, Mas Imam. Nggih. Taek goblok lho. Ngono gak wani bantah. Mereka mengaku mengingat Allah. Sekarang saya tanya ya, apanya Allah yang kau ingat? Blok-goblok, beda kayak itu. Lola. Harga dirimu mana? Inilah ya. Jadi mereka ini ya, ulama dunia itu walaupun gelarnya sudah doktor, LC atau apalah itu ya, mereka masih kafir ya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Gus Dur ya. Banyak orang itu kafir tapi gak ngerti akan kekafirannya. Makanya bisanya mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau misalnya mengkafirkan by data, by analisa, bisa diuji materi ya. Bukan mengkafirkan cuma omong kosong. Enggak, ini full analisa data. Dan saya test case di publik begini, nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Mereka tidak beriman. Mereka nggak tahu syahadat itu, makanya mereka masih kafir. Saya bilang kalian masih kafir, juga nggak bisa bantah, beneran kafir. Kalau kau beriman pasti bisa bantah. Ini saya live di publik ya. Mulut saya dilihat banyak orang nih live di Facebook, di YouTube, di WA itu. Ternyata nggak ada satu pun yang bisa membantah, apalagi menjawab. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Blok-goblok. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Blok-goblok. Gak akan bisa menjawab. Ternyata bener ya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, gak ada yang nongol. Karena ini bukan kalimat teori. Nah, kalau dulu mereka menjawab teori dengan teori. Kalau ini sudah ilmiah, maka hanya yang praktikal, teknikal ya, yang bisa menjawab pertanyaan ini. Dan ini ya, masyarakat Indonesia ya, supaya kalian cerdas bahwa gurumu tuh gak ngerti. Loh, saya tanya gini gak ada yang bisa jawab kok. Saya goblok-goblokan dia diem aja loh. Kalau saya salah, pasti datang ke polisi, betul nggak? Polisi kalau saya salah. Tapi karena saya di pihak benar, dan by data, analisa, dan dalil, nggak bisa dibantah. Makanya jawabannya pun saya tunggu nggak ada yang bisa jawab. Sampai sekarang nggak ada yang nongol. Padahal ada banyak kiai, ulama, Habib Buya, Gus, Mursyid, nggak satu pun yang bisa nongol. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Jadi karena Mr. TM tahu ya tentang metodologi agama, makanya saya tanyakan sesuatu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dijawab, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Mending pahit saya sampaikan ya, tapi agar menyadarkanmu bahwa kau ada di jalur yang salah ya. Agama bukan cerita teori omong kosong, bukan ya. Agama diawali dengan baiat, kemudian kau praktek masuk akhirat. Jadi akhirat kau alami, bukan kau khayal-khayalin, bukan ya. Nah, praktekmu di akhirat dengan perjalananmu melewati Shiratal Mustaqim, kau akan mendapatkan pengetahuan Quran yang qadim. Dan Quran yang qadim itu hanya kau dapatkan saat kau baiat, tapi kepada guru yang wali ya mursyida. Kalau kau baiat kepada guru yang mursyid kau nggak ketemu, ya. Rumusnya nggak ketemu, maka jika kau tidak lewat jalan yang sama, hukum yang sama, maka kau nggak akan ketemu kejadian yang sama yang dilewati oleh Rasulmu dahulu. Jadi kalau misalnya TM ngomong itu full data ya, full analisa, full dalil ya. Jadi nggak sembarangan ini ngomong. Makanya
Mr. TM walaupun kalimat-kalimat dakwahnya ini keras ya, tapi nggak bisa dibantah oleh orang. Bahkan jawab saja nggak ada peluang ya. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa menjawab itu. Dan bunyinya syahadat itu bersaksi, bukan mengucapkan. Lantas kenapa sekarang menjadi hanya sebatas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Apanya Allah yang kau saksikan? Goblok. Ini miris ya. Islam telah rusak ya. Islam bukan seperti ini ya. Saya pandang semuanya sama rata ya. Ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya ataupun mursyid sama rata. Nggak ada hebat-hebatnya sama sekali. Nggak ya. Karena mereka banyak yang palsu ya. Berbeda kalau ulama-ulama, kiai, habib, gus, mursyid yang asli memang saya junjung tinggi. Tapi karena banyak yang KW ini, ya, pukul rata saja nih. Biarpun mereka keramat, pintar-pintar, keplak indah sih semua ya. Dan ini perang ya. Kami perangi habib palsu, mursyid palsu, kiai palsu, ulama palsu. Tapi cukup dengan uraian-uraian ilmiah tinggi. Mereka sama sekali gak akan bisa membantah. Dan kami terus ya, sampaikan terus-menerus sebagai propaganda agar menjadi cuci otak bagi manusia-manusia yang telah terdogma akan pemahaman agama yang memabukkan, ibarat candu ya. Agama Islam adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang rahmatan lil alamin, yang ilmiun wa amaliyun ya. Jadi bukan agama sontoloyo yang asal-asalan ya. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk no picek no. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat itu bersaksi ya, bukan mengucapkan. Betul ya Mas Imam ya? Betul ya? Betul. Aku bersaksi bahwa ini adalah bel. Oh ya bel. Lah kalau kira-kira aku bersaksi ini adalah bel, gak ada yang kau saksikan. Goblok ya itu? Goblok. Jadi yang kau saksikan adalah ada tapi yang wujud, makanya bisa kau saksikan. Lalu kalau bisa saya kata Daud, bisa kau saksikan? Nggak bisa, karena dia adalah ada yang kau dengarkan, betul ya? Ada yang kau bisa rasakan, ada yang kau bisa sentuh. Nah ini wujud adalah ada yang kau saksikan. Berarti rumusnya satu, ada wujudnya, betul ya? Dua, kau saksikan wujudnya, betul nggak? Semisal ya, kamu menghadap ke sana, loncengnya di sini, di belakangmu, bisa kau saksikan? Nggak bisa. Jadi berarti kau saksikan berarti apa? Ada dalam titik fokus penglihatanmu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi berarti ini bukan tentang Allah yang ada, betul ya? Tapi Allah yang wujud, yang betul-betul bisa kau saksikan dengan penglihatan panca inderamu. Padahal banyak ulama yang mengartikan Allah wujud itu adalah ada. Karena dia maha ada, gitu? Bukan yang itu ya? Nah, semisal ya, kamu berjalan di pasar, simpangan sama Mbok Yem misalkan dia, tapi kamu nggak lihat, Simpangan Mbak Narso. ya, jadi simpangan sama Mbok Yem misalkan ya, tapi kamu nggak lihat, kamu nggak saksikan, bisa disebut bersaksi? Nggak bisa ya. Ditakoni, tadi kamu lihat nggak Mbok Yem di pasar? Enggak, aku enggak lihat, ya. Padahal misalkan dia dari situ ya, simpangan, papasan, tapi enggak kau lihat, itu namanya bukan bersaksi, betul ya? Berarti bersaksi akan Allah, betul-betul kau saksikan wujudnya. Jelas ya? Ulama-ulama taek, saya tunggu responmu, kiai taek, gus taek, janjuk-janjuk ya, buya janjuk ya. Di manakah wujud Allah yang di dunia ini? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Dan jika kau ketemu wujudnya, kau saksikan, bisa kau ingat? Gampang, betul ya? Jika kau telah ketemu ini, kau saksikan ini bel, tak delikno, bisa kau ingat? Bisa. Tapi yang kau saksikan, yang kau ingat adalah wujudnya, bukan Allahnya ya. Jelas ya? Ini wajah tuh wajhiyah. Bukan kuhadapkan wajah kepada Allah, bukan ya? Surat Al-An'am. Tapi kau hadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kau hadapkan kepada wajahnya Allah di dunia. Berarti apa? Wujud. Ulama-ulama taek, saya tunggu kabarmu ya. Kamu bodoh-bodoh ya. Di kandangmu sendiri kamu dimaki-maki oleh Mr. TM ya. Digoblok-goblok no, harga dirimu di mana? Ini umat biar cerdas ya. Ini agama pembodohan luar biasa, penyimpangan sesat
yang menyesatkan karena mereka gak ngerti di manakah Allah yang punya sifat wujud di dunia ini dan di manakah apa yang kau saksikan dalam syahadatmu dan apa yang kau ingat dalam salatmu. Kalau kau jujur, apa yang kau ingat dalam salatmu? Allah taek lo taek. Karena dia laisa kamisli sayun. Harga dirimu, bangkit, jangan goblok terus menerus ya. Indonesia adalah negara yang besar, bukan kumpulannya orang-orang bodoh-bodoh. Masa Indonesia diisi oleh umat beragama goblok-goblok seperti itu ya? Ayo bangkit, yang logik, yang nalar, yang ilmiah ya. Kalau kau baca itu bunyinya syahadat, berarti kau harusnya menyaksikan sesuatu ya, bukan mengucapkan omong kosong ya. Demikian juga cara mengingat Allah dalam salatmu. Ini bukan praktek agama teori, tapi harus ketemu jalan dan caranya. Dan itu hanya ada di metodologi Tarekatullah. Dan kebetulan guru kami adalah satu-satunya waris, ulama waris di dunia ini. Maka nggak ada jalan lain, kau harus baiat di tarekat ini. Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Walaupun kami bungkus dengan ceramah yang intelektual, ilmiah, tapi dengan bahasa menggelitik kasar ya, nggak sopan. Ini sekedar untuk membangunkan kesadaranmu dari dogma-dogma agama-agama taek Sontoloyo ya. Islam adalah Islam yang agama sangat tinggi dan ilmiah, rahmatul alamin, bukan Islam cap taek, Islam cap pasar malam, Islam cap buku komik Ipin Upin yang diajarkan ulama-ulama awur-awuran, sesat, lagi menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya sangat sepakat tentang kalimat teologis yang diungkapkan Ustadz Mr. TM, bahwa sesungguhnya agama itu bukan soal cerita kosong, bukan soal ritual-ritual, dan bukan soal diskusi-diskusi dan tanya jawab soal teori-teori agama, tetapi agama itu soal pengenalan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga sepakat akan penandasan Ustadz Mr. TM yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang tinggi dan sangat ilmiah. Namun dalam prakteknya banyak para ulama, ustadz-ustadz, para habaib, gus, buyah dan sebagainya hanya mengajarkan dongeng-dongeng, cerita-cerita yang kosong dan hanya sekadar membangun diskusi-diskusi di sekitar teori-teori agama, lalu lupa mengajarkan cara mengenali Allah yang benar. Dan hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bisa kita lihat dalam praktek ceramah-ceramah para ustadz, habaib, gus, buyah dan sebagainya dalam dinamika kehidupan keagamaan sekarang ini. Ada begitu banyak ustadz hanya mengajarkan hal-hal yang di luar nalar dan boleh dikatakan sebatas cerita, omong kosong dan dongeng belaka. Sebut saja cerita atau doktrin tentang 72 bidadari sebagai pelayan seks di sorga. Dan masih banyak lagi, bahkan persoalan nasab atau perebutan nasab yang semakin marak di kalangan para habaib sekarang ini. Menurut saya ajaran-ajaran macam begini bukannya mengantar umat untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ajaran-ajaran macam begini benar-benar hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu, misalnya habaib, dan boleh dikatakan apa yang mereka ajarkan sungguh-sungguh hanyalah cerita atau dongeng belaka. Belum lagi ajaran tentang halalnya meminum kencing ontah dan sebagainya. Dan juga ajaran bahwa mencintai Habib itu dijamin masuk surga dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya sangat sepakat dengan penandasan dari Ustadz Mr. TM bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang tinggi dan juga sangat ilmiah. Namun dalam prakteknya ada para ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama yang hanya mengajarkan dongeng, cerita omong kosong, dan hanya sekadar membangun diskusi di sekitar teori-teori agama, padahal sesungguhnya lupa mengajarkan tentang cara mengenali Allah yang benar sebagai sumber kehidupan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dan tentu kita masih ingat apa yang pernah disampaikan mantan Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan bahwa banyak masyarakat yang bodoh dan malas karena ajaran-ajaran ustadz yang tidak logis dan juga tidak masuk akal. Dan hal itulah juga yang ditandaskan oleh Ustadz Mr. TM saat ini, yang mengatakan bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang tinggi dan sangat ilmiah, namun dalam prakteknya yang diajarkan hanyalah dongeng, cerita-cerita belaka, dan sekadar diskusi teori-teori agama.
Saya tidak ingin mengomentari terlalu jauh tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Mr. TM dalam bahasanya tentang syahadat dan juga sholat. Namun perlu saya memberikan catatan dan penegasan bahwa sesungguhnya saya juga kurang sepakat dengan kata-kata yang kurang etis yang disampaikan oleh Ustadz Mr. TM, seperti kata-kata yang menghujat para kiai ulama, Habib, Gus, Buya dan sebagainya yang menyebut para ulama tai dan sebagainya. Menurut saya kata-kata begini tidak pantas dan tidak etis disampaikan oleh seorang cendekiawan seperti halnya Ustadz Mr. TM ini. Saya baru 2 hari mengikuti channel Ustadz Mr. TM dan menurut saya apa yang Ustadz Mr. TM perjuangkan sungguh-sungguh adalah sesuatu yang ilmiah, sungguh-sungguh adalah sesuatu yang boleh dinalar secara logis dan sistematis, tetapi perlu saya memberikan catatan dan penegasan bahwa saya kurang sepakat dengan hujatan dan cacian yang disampaikan Ustadz Mr. TM terhadap para ulama, kiai, ustadz, habaib, dan sebagainya. Boleh berbeda pendapat dengan ajaran-ajaran para ustadz, ulama, kiai, dan sebagainya, tetapi perbedaan itu tidak perlu berujung saling menjelek-jelekkan dan saling menghina antara satu dengan yang lain, karena pada prinsipnya konsep tentang Tuhan tetaplah konsep, bukan berarti apa yang kita konsepkan tentang Tuhan itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, saya merekomendasikan kita semua untuk mengunjungi channel Ustadz Mr. TM dengan channel Ta'lim Makrifat. Karena itu, untuk mendapatkan wawasan dan edukasi terbaru di sekitar masalah agama-agama. Saya David Saguna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, sampai jumpa.